Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sedang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman rahimnya lah Allah masih menghendaki kita, masih mengizinkan kita merasakan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmatul hidayah. Sehingga Allah himpun sesemua nikmat tersebut, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, semata-mata untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini menjadi kafaratul lima baina jum'atain, menjadi penggugur atas setiap dosa dan kesalahan kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang, sekaligus menjadi perisai, menjadi tameng dari setiap perbuatan dosa dan maksiat dari Jumat sekarang sampai Allah izinkan kita bertemu di Jumat yang akan datang. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya. Khotiman rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Fitri atau di bulan Syawal. Khatib menyampaikan doa tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita, wabil khusus ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang kemarin. Khotiman rahimakumullah, tidak ada perpisahan yang paling menyedihkan kecuali ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan. Maka ada 3 kondisi yang dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim majma'in ketika mereka berpisah dengan Ramadan. Karena Ramadan pergi meninggalkan kita tanpa memberikan kepastian apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Ramadan pergi meninggalkan kita tanpa memberikan jaminan apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan Ramadan berlalu meninggalkan kita tanpa memberikan kepastian dan jaminan apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang atau tidak. Ketiga kondisi itulah yang dialami oleh para sahabat ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Karena ternyata ya khotiman rahimakumullah, Ramadan dalam kehidupan kita itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan 2 anugerah terbesar, 2 isyarat yang paling besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita kaji, kita dalami semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan khususnya dan dilanjutkan di bulan Syawal, itu tidak lain kemudian akan berujung kepada satu kata yang bernama memaafkan atau ampunan. Itulah karunia terbesar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tidak ada pemberian paling istimewa, tidak ada karunia terbesar dalam kehidupan kita melainkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Li'anna dzanba asyai'ul wahid alladzi yub'iduka 'anil jannah. Kata beliau, karena dosalah satu-satunya yang menghalangi kita dengan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dosalah yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah hadirkan Ramadan supaya menjadi jisrun, supaya menjadi jembatan penghubung antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa dan kesalahan kita, itu disebut sebagai anugerah terindah, pemberian teristimewa, karunia yang paling spesial dalam kehidupan kita. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah akan memberikan 3 anugerah istimewa kepada kita ketika Allah sudah ampuni dosa dan kesalahan kita. Yang pertama, afatir rihu al-athar. Kata beliau, Allah akan hapuskan catatan dosa kita seperti angin menghapuskan jejak langkah kaki kita di padang pasir. Jadi laksana angin yang menghapuskan jejak langkah kaki kita di padang pasir. Seperti itulah Allah hapuskan jejak langkah kaki kita. Jejak dosa-dosa dan kesalahan kita dalam catatan dosa dan kesalahan kita. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dan kesalahan kita, kenapa kita masih ingat ketika kita i'tikaf di bulan Ramadan kemarin di 10 malam terakhir? Ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasul dan Rasul ajarkan kepada kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa terbaik, dibaca di malam-malam terbaik, di bulan terbaik yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terbaik. Apa beda al-afu dengan al-maghfirah? Para ulama menyebutkan kalau al-maghfirah, ampunan juga, artinya adalah Allah ampuni, Allah tutupi dosa kita, tapi belum Allah hapuskan catatan dosa dan kesalahan kita. Masih ada catatannya. Saya memiliki hutang kepada Anda. Anda halalkan hutang itu kepada saya, tapi catatan hutang saya belum dihapuskan. Satu saat bisa saja diungkit, satu saat bisa saja diperlihatkan. Itu al-maghfirah. Dosa kita diampuni, ditutupi oleh Allah, tapi catatannya masih tersisa. Sedangkan al-afu, bukan saja Allah ampuni dosa kita, bukan saja Allah tutupi dosa dan kesalahan kita, tetapi Allah hapuskan catatan dosa dan kesalahan kita, tak berbekas, tak berjejak. Tidak ada jejak sama sekali, tidak ada bekasnya sama sekali. Afatir rihu al-athar, seperti angin yang menghapuskan jejak langkah kaki kita di atas padang pasir. Itulah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, ketika Allah sudah hapuskan catatan dosa dan kesalahan kita, maka yang kedua Allah akan hadirkan cinta dan kasih-Nya kepada kita. Cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Fa in tabu fa ana habibuhum. Dalam sebuah diskusi disebutkan apabila mereka sudah bertaubat dan aku ampuni dosa mereka, aku hapuskan catatan kesalahan mereka, fa ana habibuhum, maka aku adalah kekasih mereka. Mereka layak dan berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku. Khotiman rahimakumullah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jangankan yang kita minta, yang belum kita minta pun akan Allah kasih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Lalu yang ketiga, ketika Allah sudah menghadirkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, maka yang ketiga Allah akan deraskan segala sesuatu yang menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Lihat dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum fiha anhar. Kata Allah, ketika Allah sudah ampuni, Allah akan deraskan rizki kepada kalian. Allah akan berkahi anak dan harta kalian. Allah akan lancarkan semua urusan-urusan kalian. Allah akan berkahi semua persoalan-persoalan kehidupan kalian. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah hadirkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Ketika Allah sudah hapuskan catatan dosa dan kesalahan kita, maka Allah akan hadirkan semua kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Khotiman rahimakumullah. Begitu jugalah cara Allah, sebagaimana cara Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, maka begitu pula lah kita memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Kalau kita memaafkan kesalahan saudara kita tapi belum menghadirkan 3 hal ini, maka sejatinya kita belum benar-benar dan sungguh-sungguh memaafkan kesalahan dan juga dosa dari saudara kita. Yang pertama, sebagaimana Allah tadi menghapuskan catatan dan kesalahan dosa kita,
maka begitu pula lah kita hapuskan catatan kesalahan saudara-saudara kita dalam hati kita. Tidak boleh ada lagi yang tersisa dalam hati kita. Tidak ada lagi yang kemudian berbentuk dendam, kesumat ataupun iri, dengki dalam hati kita terhadap saudara kita. Tidak ada yang boleh lagi berbekas dan berjejak dalam hati kita terkait dengan kesalahan saudara kita. Bahkan tidak ada lagi yang boleh kemudian disebarluaskan tentang aib saudara kita. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seseorang yang dengan lisannya sengaja merobek-robek kehormatan saudaranya sesama muslim, maka demi Allah sesungguhnya dia sedang membiasakan atau sedang merencanakan agar dia kemudian sulit dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Saya ulangi, seseorang yang dengan sengaja, dengan lisannya merobek-robek kehormatan saudaranya sesama muslim, maka sejatinya dia sedang merencanakan agar lisannya berat untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka jangan pernah ada lagi yang tersisa dalam hati kita terkait dengan kesalahan saudara kita. Itulah cara Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Demikian juga cara kita untuk membebaskan kesalahan saudara-saudara kita. Lalu yang kedua, setelah itu maka hadirkan cinta dan kasih sayang kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada dalam diri. Karena cinta dan kasih sayang itulah yang kemudian dapat mengeratkan hubungan persaudaraan di antara kita. Itulah pesan dari ibadah Ramadan. Menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada saudara sesama saudara kita. Bagaimana di bulan Ramadan kita didekatkan dengan fakir miskin, dengan kaum duafa, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita yang di luar Ramadan itu jarang sekali kita lakukan. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada saudara kita, maka berbuatlah yang terbaik untuk saudara kita. Bantulah apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk saudara kita. Ringankan bebannya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan orang yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Terlebih juga di dunia dan terlebih di akhirat nanti. Siapa yang kemudian membantu kesulitan demi kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi nanti di akhirat. Wabil khusus di yaumul hisab. Maka jangan pernah kita berhitung untuk berbuat baik kepada saudara kita. Karena kehidupan itu seperti permainan bumerang. Apapun yang kita lemparkan, sejauh apapun akan kembali kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Demikian juga keburukan yang kita lakukan kepada saudara kita akan kembali keburukan itu kepada diri kita semua. Itulah tiga hal yang kemudian cara Allah memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka kita tiru. Harusnya seperti itulah cara kita memaafkan dan membebaskan dosa dan kesalahan saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Khatiman rahimakumullah. Isyarat yang kedua yang terbesar dalam kehidupan kita dengan Allah hadirkan Ramadan dalam kehidupan kita adalah setiap ibadah, wabil khusus ibadah di bulan Ramadan punya target, punya tujuan yang harus kita raih, yaitu la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dr. Abu Khalid Abdul Syadi menyebutkan, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menghadirkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dihadirkan di 11 bulan pasca Ramadan. Maka tugas kita saat ini sepeninggal Ramadan adalah memanjangkan usia Ramadan. Bukan Ramadan kita tambah menjadi 60 hari, menjadi 90 hari, menjadi 120 hari, bukan. Karena Ramadan sudah jelas hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari. Yang kita bisa panjangkan adalah usia amal solehnya. Apa yang sudah kita lakukan, ibadah demi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin.
Maka ciri orang yang bertakwa adalah bisa menjadikan itu sebagai habits, sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah kebiasaan di 11 bulan pasca Ramadan. Bagaimana para sahabat membagi tahun itu menjadi 2 bagian. 6 bulan pertama pra-Ramadan, sebelum Ramadan, diisi dengan kerinduan, dengan berbagai persiapan demi persiapan untuk menyambut tamu yang agung dan istimewa tersebut. Tapi setelah Ramadan berlalu, 6 bulan setelah Ramadan diisi dengan pengharapan. Kata Ibnu Rajab, yad'unallaha sittata asyhur. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Tadi doanya 3 hal tadi. Karena tidak ada jaminan apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka kita berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima. Tidak ada kepastian apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wabil khusus di bulan Ramadan tadi. Karena kata Rasulullah, khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sangat rugi dan menyesal orang yang Allah sampaikan umurnya ke bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diperkenankan kembali untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Artinya memindahkan kebiasaan-kebiasaan dalam beribadah di Ramadan itu di 11 bulan pasca Ramadan. Kata para ulama, man thabata fi syahri Ramadan, thabatallahu fi syahri ghairiha. Wa man lam yathbut fi syahri ghairiha. Siapa yang memang komitmen, dia istiqomah beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan teguhkan juga, Allah akan kokohkan di 11 bulan setelah Ramadan. Tapi kalau di Ramadan saja dia tidak melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan sebagai seorang muslim, dia tidak menjalani ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, maka jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berharap dia bisa konsisten di 11 bulan setelah Ramadan. Maka wajar kalau Ramadan bagi para sahabat adalah 1 tahun penuh. Karena sebelum Ramadan diisi dengan kerinduan. Dan 6 bulan setelah Ramadan diisi dengan pengharapan. Diisi dengan peningkatan ibadah. Agar bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itulah ciri orang yang bertakwa. Maka anugerah terbesar yang kedua adalah kita hadirkan Ramadan di setiap bulannya. Kita panjangkan usia amal saleh kita di bulan Ramadan. Maka orang yang disebut oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia, kata beliau, alladzina la ya'rifuna huquqallah illa fi syahri Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka itulah seburuk-buruk manusia, orang yang hanya kenal dengan Allah, orang yang hanya rajin ke masjid, orang yang hanya rajin tilawah, orang yang hanya rajin bersedekah, itunya di bulan Ramadan, maka disebut bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum. Yang di luar Ramadan dia tidak mengenal Allah. Dia hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dia hanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia kembali kepada kelalaiannya. Maka ikhwati iman rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya As-Saidul Khatir menutup tulisan beliau dengan sesuatu yang sangat indah. In kana hadza akhiru Ramadan li. In kana hadza akhiru Ramadan li. Jika ini Ramadan terakhir bagiku, kata beliau. Fala taj'alhu yamdi. Jangan pernah ya Allah Ramadan itu berlalu dalam kehidupanku. Illa waqad ghafarallahu liyadz-dzunub. Melainkan engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahanku. Wa yuqarribuni ila babil jannah. Dan Ramadanku itu dapat mendekatkan aku kepada pintu surgamu ya Allah. Jika itu Ramadan terakhir, jika Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita, ya khotiman rahmatullah, maka semoga Allah jadikan Ramadan yang terakhir tadi itu menjadi Ramadan yang dapat menghapuskan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Dan menjadikan amal ibadah di setiap Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi penghubung untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Ramadan terakhir, maka itu akan menutup amal ibadah kita dengan amal ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memperkenankan kita untuk kembali bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Khotimah rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah
ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إن كان هذا آخر رمضان لنا فلا تجعله يمضي إلا وقد غفر الله لنا الذنوب ويقربنا إلى باب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل كل أعمالنا اللهم تقبل كل أعمالنا اللهم تقبل كل أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.